Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tauhid bukanlah sekedar teori, melainkan sebuah jalan hidup. Artinya kita sudah harus memasuki ranah prakteknya yang akan dapat menghubungkan setiap aspek kehidupan kita dengan Sang Pencipta. Dalam pelajaran ini, setiap hubungan antara Allah dan makhluknya dapat dipahami melalui relasi kosmologis yang didedukasi daripada Al-Quranul Karim. Sebagai hamba Allah, peran kita adalah mentauhidkannya, baik secara lahir maupun batin. Seperti ungkapan para arif billah, mengenal diri, mengenal ilahi. Inilah yang menjadi pondasi dasar dalam pembentukan pengetahuan dan konsolidasi konsep tauhid dalam ilmu kesufian. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, untuk mentauhidkan Allah sebagai hambanya, kita harus menyingkap siapa jati diri kita atau hakikat diri kita dan hubungan yang terjadi antara alam semesta ini dan diri kita. Seperti yang telah Allah sebutkan di dalam firman-Nya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami dan pada diri mereka sendiri. Dari hal ini telah menunjukkan bahwa sebab ataupun sarana sangatlah diperlukan. Karena menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, sebab atau sarana adalah suatu keharusan yang mesti ada. Walaupun Allah Maha Kuasa untuk memberi hidayah pada diri seseorang tanpa media para nabi, akan tetapi Allah tidak bisa didikte oleh makhluknya. Makanya mengharap ataupun mengira bahwa diri dapat berjalan tanpa panduan pada diri yang sudah disempurnakan adalah kesombongan yang berbuah ilusi yang sangat menyesatkan. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin adalah cerminan bagi mukmin lainnya. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengenal jati dirinya akan memahami hakikat dari Al-Quran sebagai kitab Allah yang menjelaskan segala sesuatu tentang diri dan manusia lainnya, alam semesta dan Tuhannya. Sesuai dengan firman-Nya, pengetahuan Tuhan meliputi segala sesuatu. Jika tiga aspek tauhid dianggap sebagai lingkaran yang utuh, maka pengertian sufistik menunjukkan adanya kedekatan antara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan ini memperlihatkan keintiman antara seorang abdi dan khaliknya, antara seorang budak dengan tuannya, antara yang mencintai dan yang dicintai. La huwa illa huwa. Dia Muhammad bukan Tuhan, tetapi tidak lain daripadanya. Menurut Profesor Haji Sahabuddin, adalah kalimat preventif yang menggambarkan betapa baginda Nabi tidak dapat dipisahkan dengan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan sebagai penafsir bagi hamba Allah yang lainnya. Seorang hamba yang melihat Allah melalui diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan tercegah dari kemusnahan. Seperti pengalaman yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bustami dalam satu pengalaman spiritualitasnya pada saat beliau bertajali dengan Tuhan melalui nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau hakikat Muhammadiyah, menjadi contoh nyata dari relasi ini. Kata beliau, aku berada di telapak kaki beliau, tidak ada makom tertinggi setelah ini. Ya Sayyidi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain,
Pengertian la huwa illa huwa menunjukkan adanya dua substansi yang tidak berubah menjadi satu. Namun keduanya tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi menurut Haji Sahabuddin, bila hal itu benar terjadi, maka hal ini hanya dapat dipahami terbatas. Maksudnya dalam konteks naluriah atau cita rasa zauq semata. Dengan kata lain, ungkapan yang verbal tidak memadai untuk mengungkapkan makna sebenarnya daripada kalimat la huwa illa huwa. Jika tidak, maka yang hadir adalah suatu kebingungan yang dapat dinilai sebagai suatu kemusyrikan dan kekufuran. Jadi pengungkapan la huwa illa huwa pada hakikatnya hal tersebut mengungkapkan antara rahasia kedekatan hamba Allah dengan diri Allah sendiri. Pemaparan kata huwa sendiri untuk Allah dan Rasulnya. Hal itu menunjukkan betapa Allah dan Rasulnya tidak dapat dipisahkan. Pengertian dan totalitas tauhid dengan kalimat la huwa illa huwa maupun sebagai kalimat syahadat, semua itu menunjukkan bahwa beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mencangkup kepada dua aspek, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Dan ini pada pengertian lahir dan pada pengertian batin. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi petunjuk dan pembawa rahmat, seperti yang telah dikonfirmasikan di dalam firman Allah. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya dan membesarkannya, serta bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, kalimat supaya kamu sekalian beriman mengandung arti bahwa beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti sebagai subjek, yaitu pemberi risalah, dan juga sebagai objek yang diberi risalah. Karena itu, kalimat tauhid yang berlaku bagi seluruh umat Islam, bahkan semua makhluk yang ada, yang formal dan resmi secara hukum, adalah kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Di sini, sisipan kata sambung dan menjadi jelas sebagai suatu pengertian kuantum yang tidak terbedakan, suatu makna hakiki atas pengesaan Tuhan yang mencerminkan pengertian lahir dan batin, yang menunjukkan penetapan keimanan yang benar. Dalam konteks lainnya, yaitu Nur Muhammad dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantaranya, pantulan cahaya Allah sebagai cahaya di atas cahaya. Itu semua adalah cahaya hakiki yang dapat memusnahkan semua makhluk. Nur Muhammad dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin kaca yang meneruskan cahaya Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam dan isinya. Pantulan dari Nur Muhammad telah ada di dalam semua makhluk Allah, mulai dari dunia subatomis sampai alam semesta yang berasal dari Nur Muhammad. Pemberian akhlak manusia yang fana menjadi abadi. Dan dalam pengertian ini adalah dia yang menyadari kehampaannya di hadapan Allah yang Maha Esa. Sedangkan pengertian sebagai media penyaksian atau filter penyaksian, maka Nur Muhammad dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat melindungi semua hamba Allah dari menyaksikan dan melihat Allah secara langsung, makrifat zat, dengan sifat-sifat ar-rububiyahnya. Sebagai filter,
maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wasilah dan pelindung al-mukmin sebagai hamba Allah yang sangat patuh kepada segala perintah dan larangan Allah. Dan orang yang tidak berlindung di bawah naungan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan terbakar atau hangus. Dalam pengertiannya, justru bukan menjadi beriman, tetapi akan jatuh menjadi ateis. Bahkan bisa jadi tersesat, yaitu jalan orang-orang yang dimurkai, yang terpenjara di dalam penjara ghairullah. Nauzubillah. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.